Influencer Taiwan 31 tahun ditemukan tewas di bathtub Hotel Kuala Lumpur. Awalnya tampak seperti kematian mendadak, tetapi sekarang pihak berwenang mengatakan ini adalah penyelidikan kasus pembunuhan. Siapa yang bersamanya, apa yang sebenarnya terjadi di jam-jam terakhir itu, dan bagaimana kehidupan online-nya yang kontroversial mungkin berperan dalam kejadian ini. Kita akan menyelami lika-liku, petunjuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang sedang dikejar jawabannya oleh para penyelidik. Kita akan membahas semua ini bersama mantan agen FBI. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan Law and Crime. Saya Jesse Weber. Jika Anda sudah mengikuti kami di Sidebar atau Law and Crime, Anda tahu kami membahas banyak cerita berbeda. Ada sebuah misteri yang sedang terjadi di luar negeri saat ini yang menarik perhatian di seluruh Asia. Ini juga mendapat banyak perhatian di sini. Semuanya berawal di kamar hotel di Malaysia. Kami sedang membicarakan seorang influencer asal Taiwan berusia 31 tahun yang dikenal karena postingannya yang sangat berani dan provokatif yang ditemukan tewas di dalam bak mandi. Awalnya, polisi menyebut ini sebagai kematian mendadak. Sekarang, para penyelidik menyatakan ini bukan lagi kasus penyebab alami atau kecelakaan, sehingga situasi cepat berubah. Ini adalah penyelidikan pembunuhan. Namanya Iris Shea, mantan perawat yang jadi model, punya banyak pengikut online dan tak takut cari kontroversi. Namun, apa yang terjadi di jam-jam terakhir di kamar hotel itu dan bersama siapa dia saat meninggal? Ini telah mengubah cerita tentang ketenaran di internet menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Berikut inti kasus ini. Mungkin rumit tapi sungguh mengerikan. Iris, bernama asli Shi Yu Sin, 31 tahun, berasal dari Taiwan. Dia dikenal sebagai influencer media sosial, bahkan lebih dari sekadar influencer. Dia dikenal sebagai seseorang yang suka mendorong batasan. Oke, dia telah membangun banyak pengikut secara online. Kita bicara lebih dari 547 ribu pengikut di Instagram, puluhan ribu di Facebook, TikTok, dan X. Dia awalnya menarik perhatian karena aksinya yang melampaui influencer lain. Meskipun sekarang kalau saya pikir-pikir itu masih dalam batas apa yang dilakukan para influencer. Tapi misalnya saja pada tahun 2022, dia berpose dengan atasan bra rendah tipis di depan Louvre di Paris, mengklaim itu adalah pertama kalinya dia melihat museum tersebut. Ternyata polisi setempat memintanya pergi. Di Taiwan, dia membuat kehebohan karena melepas pakaian dalamnya saat duduk di atas tempat tidur di toko IKEA, lalu menggunakan pakaian dalam itu untuk mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda. Sekarang kita lompat ke Oktober 2025. Iris bepergian ke Kuala Lumpur, Malaysia dari 20 hingga 24 Oktober. Jadi, ini perjalanan singkat. Dia check-in di hotel di Jalan Conley, pusat kota. Ini bagian pentingnya. Dia dikabarkan berada di hotel itu bersama rapper Malaysia Nam Wee, yang nama aslinya adalah Wee Meng Chi. Nam Wee kini dikenal di tingkat lokal dan regional, serta akrab dengan kontroversi. Dia dikenal lewat musik rap satir yang sering menantang norma. Musiknya menyentuh topik-topik tabu, mulai dari agama, sensor, hingga kebijakan politik Tiongkok. Faktanya, dia pernah ditangkap pada tahun 2016 karena diduga menghina Islam. Tahun 2021, lagu berjudul Fragile itu sindir nasionalisme Tiongkok. Lagu itu membahas isu politik sensitif seperti kedaulatan Taiwan dan penindasan Uighur. Musiknya pernah menjadi viral, sekaligus dilarang tergantung pada wilayahnya. Tapi sekarang kita kembali ke tanggal 22 Oktober. Oke, saat itu sekitar pukul 1.40 siang, waktu setempat. Dan situasinya berubah menjadi dramatis dan tragis. Lebih buruk lagi, saat itu staf hotel menemukan Iris pingsan di bathtub. Awalnya, pihak berwenang menganggapnya sebagai kematian mendadak. Namun situasinya segera berubah. Polisi Malaysia mulai melihat lebih dekat pada keadaan di sini. Tak lama kemudian, kasus ini diklasifikasikan ulang sebagai penyelidikan pembunuhan sesuai Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang membuat penyelidik curiga? Jadi, sebagai permulaan, pria yang terakhir terlihat bersamanya, Nam Wee, ternyata ada di kamar hotel pada hari itu. Dia ditangkap hari itu karena diduga memiliki dan menggunakan narkoba. Ini terjadi setelah polisi menemukan pil ekstasi yang kemudian diuji positif mengandung beberapa zat. Kita bahas amfetamin, metamfetamin, ketamin, tetrahidrokanabinol.
Dia bebas dengan jaminan usai, mengaku tak bersalah pada 24 Oktober. W membantah memakai narkoba terkait kematian Iris. Dan faktanya, dia memposting secara publik di Instagram dengan mengatakan, kutip, dia sangat menyesal atas kematian Iris atas kepergiannya. Mengklaim kebenaran akan terungkap usai laporan polisi dirilis. Sementara itu, polisi di Kuala Lumpur telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Mereka tampaknya telah menelusuri kembali setiap gerakan baik Iris maupun tampaknya Naamwi, meninjau rekaman, closed circuit television, catatan hotel, pernyataan dari staf hotel, petugas keamanan, operator transportasi, staf bandara, untuk mencari tahu secara pasti apa yang terjadi dalam beberapa jam sebelum kematiannya. Dan hasil postmortem serta toksikologi masih menunggu. Jadi, penyebab pasti kematian belum diumumkan secara publik sampai saat ini. Polisi Malaysia menyatakan bahwa penyelidikan sedang memeriksa setiap detail pergerakan Iris dan Naim W dalam beberapa jam sebelum kematiannya. Meski Naim W belum resmi jadi tersangka, menurut New Straits Times, polisi telah mengklasifikasikannya sebagai orang berkepentingan. Mereka sedang memutuskan apakah dia jadi tersangka tergantung bukti yang dikumpulkan. Perlu juga dicatat bahwa kematian Iris terkait dengan konteks yang lebih luas dari kehidupan dan persona online-nya. Kami tidak bilang aktivitas online-nya penyebab kematiannya, tapi hal itu tak bisa dipisahkan, kan? Dia perawat yang jadi influencer dan memakai Instagram, Facebook, serta TikTok untuk memamerkan berbagai hal. Campuran antara modeling, konten provokatif, dan aksi-aksi kontroversial. Dan kontennya bukan hanya berani, tapi juga menarik perhatian. Penyelidikan di hotel, ditambah dengan sosoknya yang dikenal publik, membuat cerita ini banyak diikuti dan dibicarakan secara online. Namun pada intinya, pihak berwenang fokus untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi dan menentukan apakah memang ada unsur kejahatan yang terlibat. Jadi, Naam W tetap menjadi orang yang menarik perhatian dalam penyelidikan kasus pembunuhan ini. Dia belum didakwa atas pembunuhan pada saat ini atau apapun yang secara langsung terkait dengan kematiannya. Baiklah, saya ingin membicarakan hal ini. Izinkan saya menghadirkan Colin L. Schmidt, mantan agen FBI, Presiden, Chief Executive Officer Kronos Litigation Experts. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Senang bertemu dengan Anda. Apakah aneh jika Anda memiliki sebuah penyelidikan yang dimulai dengan satu cara, benar? Anda memiliki sebuah kematian yang awalnya tampak mungkin sebagai kecelakaan, kemudian diperlakukan sebagai sesuatu yang mencurigakan, dan sekarang diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Ya, maksud saya itu adalah kerja polisi yang baik. Ya, saya pikir mereka melihatnya, mereka tidak langsung menerima hipotesis pertama yang disajikan kepada mereka. Ya, mereka mulai mengajukan beberapa pertanyaan, mulai menggali sedikit lebih dalam. Kemudian mereka menemukan beberapa aktivitas mencurigakan di sekitarnya. Yang menurut si pihak berwenang di sana memang sedang menjalankan tugas terkait orang terakhir yang bersamanya. Seseorang ditemukan tewas di dalam bak mandi. Apakah itu langsung menimbulkan kecurigaan bagi Anda? Tentu saja, karena apalagi jika usianya masih muda. Jika yang dimaksud adalah orang berusia 85-90 tahun dengan komorbid dan masalah kesehatan, mungkin masuk akal. Namun ini adalah influencer TikTok muda dan sehat. Dan sepertinya tidak ada alasan kenapa dia ada di bak mandi itu dan kenapa dia bisa meninggal. Dan ini berbeda dengan seseorang yang ditemukan di rumahnya sendiri, kan? Bahkan terlepas dari itu, misalnya dari sebuah gedung apartemen, jika mereka ditemukan di tempat mereka sendiri, seperti lokasi fisik, rumah, tempat tinggal. Karena kalau kamu ditemukan di hotel itu berbeda, kan? Seseorang yang ditemukan meninggal di hotel, bagaimana peran hotel tersebut dalam penyelidikan seperti itu? Saya sudah sebutkan sebelumnya, melihat rekaman, mungkin berbicara dengan staf, apa yang Anda cari dari petugas hotel. Ya, di Salford dan orang yang meninggal di hotel, mereka masih muda. Akan seperti itu, Anda akan eliminasi faktor yang jelas apakah bunuh diri, overdosis obat, dan yang terakhir adalah adanya tindak kejahatan. Dan so, kaos dan biasa langsung berinspirasi di staff hotel dan mengambil rekaman video. Sekali lagi, semuanya selalu tentang rekaman video. Kita hidup di negara yang penuh pengawasan. Dan dashboard mereka akan menyusun garis waktu tentang kapan dia masuk ke sana dan bersama siapa dia pada dasarnya untuk mendapatkan konteks kematiannya. Menurutmu, kenapa sekarang ini diklasifikasikan sebagai penyelidikan pembunuhan? Pasti mereka menemukan sesuatu yang mengindikasikannya. Mari kita mulai dari situ. Saya juga ingin bertanya, bukankah seharusnya mudah jika ada rekaman kamera pengawas soal siapa yang keluar masuk ruangan? Boleh saya tanya, apa yang membuatmu berpikir begitu?
Kenapa menurutmu mereka menganggap ini penyelidikan pembunuhan? Saya merasa dari saya percaya ini terjadi di Malaysia. Kalau ini terjadi di Amerika Serikat, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Bersyukur hanya Indonesia akan mengklasifikasikannya sebagai kemudian jika sudah benar-benar yakin. Karena begitu Anda menyebutnya seperti itu, maka Anda akan menciptakan kehebohan di kalangan media. Dan dengan itu Anda akan mendapatkan polisi pada posisi di mana mereka harus mulai menjawab pertanyaan. Tapi dalam kasus Malaysia, tentu saja pihak berwenang Malaysia, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka yakin ini pembunuhan, bahwa ada orang lain yang mengambil nyawanya. Keselesaian itu telah mengapa mereka akan cara menindaklanjutinya. Dan saat tentu saja persis seperti yang Anda katakan ini merakikan di Swinsop akan saya rekaman video itu dan di sini akan melihat siapa yang gadar di panau, siapa yang masuk ke kamar itu dan siapa yang keluar. Tapi kita berasumsi ada rekaman video yang mencakup pintu masuk untuk kamar hotel itu. Jika Anda bekerja di hotel dan berurusan dengan tokoh terkenal, baik sebagai staf atau keamanan, Anda akan sering melihat orang datang dan pergi. Tapi dia adalah sosok yang cukup dikenal, kan? Dia seorang influencer. Anda pasti bertanya-tanya apakah dia memang lebih banyak diperhatikan orang dan orang-orang lebih memperhatikannya. Tentu saja. Jadi ini jelas menciptakan kehebohan di media dan ada banyak tekanan terhadap pihak berwenang. Ya, hancurnya ini akan menimbulkan dukungan besar. Orang-orang mulai menelepon dan berkata, hey, ini yang saya tahu, ini yang saya kenal, ini dengan siapa dia. Jadi saya yakin mereka bukan bisa mengungkap kasus ini karena pengaruhnya dan siapa dirinya. Banyak orang bukan mendukung penyelidikan ini. Menurut Anda, apakah ketenaran seseorang memengaruhi penyelidikan atau kecepatan menemukan jawaban? Yang sayangnya memang begitu, maksud saya itu sifat atau perilaku manusia bahwa Anda tahu orang-orang tertarik pada drama, ya, dan mereka juga ingin membantu. Jika sebenarnya mereka mendukungnya, mereka si pasti daripada mencari keluarganya atau keluarganya. Gagasan tentang dirinya, Anda menyebutkan platformnya, kehadirannya di media sosial, saya menyebutkan berapa banyak pengikut yang dia miliki. Apakah para penyelidik melihat itu? Apakah mereka melihat postingan lamanya? Apakah mereka melihat orang-orang yang mengikutinya? Maksud saya, seberapa jauh mereka benar-benar melihat aspek kehidupan dirinya yang itu? Dan Seifi bukan hanya soal isu pengikut, tapi juga pesan langsung dan tanggapan pada videonya. Di semacam respons negatif, atau respons yang baik intensif terhadap dirinya. Mereka akan menindaklanjutinya. Asal ancaman tersebut. Dan kemudian tentu saja itu masuk ke dalam penyelidikan. Namun saya kurasi dalam kasus ini berdasarkan orang terakhir yang bersamanya, nampaknya sangat jelas siapa pelakunya, bisa dibilang begitu. Tapi kita tidak tahu sampai mereka akan menyelesaikan penyelidikan mereka. Maksud saya menarik juga kamu menyebutkan namanya, kan? Nama kita. Jadi mereka sebut dia menarik perhatian, bukan tersangka. Apa bedanya? Mengapa tidak langsung mengklasifikasikan dia sebagai tersangka saat ini? Begitu dia diklasifikasikan sebagai tersangka, mereka pasti akan menangkapnya. Jadi kalau kamu tahu dia adalah orang yang menarik perhatian. Dan sekali lagi bagi penegak hukum Amerika mungkin bahkan belum melakukan itu dalam hal menyebutkan nama orang. Mereka memilih menunggu semua fakta sebelum mengumumkan karena itu memberi tekanan lebih. Tapi sebagai orang yang menarik perhatian, itu berarti dia pada dasarnya memiliki keterlibatan. Entah dia seorang saksi atau dia saksi yang juga ikut terlibat atau dia memang terlibat dalam kematiannya. Jadi di dalam kasus kali ini, saya pikir mereka hanya ingin menindaklanjuti dan mencoba bersikap strategis dengan informasi yang mereka keluarkan. Ya mungkin mereka mau dipakainya untuk memicu respons masyarakat agar ada yang maju memberi lebih banyak informasi. Penyebab kematian berdampak pada kita, tapi belum diumumkan ke publik. Saya percaya hasil toksikologi, hasil pemeriksaan postmortem masih menunggu. Bagaimana itu memengaruhi kita? Itu semuanya, itu saja. Saksi nomor 1 dalam penyelidikan pembunuhan adalah pemeriksaan postmortem pada tubuh dan penyebab kematian. Ya, karena dia bisa saja diletakkan di dalam bak mandi. Ya, kita tidak tahu penyebab yang terjadi pada tubuhnya, apakah ada luka tusukan, bekas jarum, atau dicekik. Dan pada dasarnya, hal itu benar-benar akan membawa mereka pada motif berdasarkan bagaimana pembunuhan itu terjadi, serta mengarahkan mereka pada tersangkanya, karena adanya DNA pada tubuh korban. Bukti digital sangat penting di sini. Selain rekaman pengawasan yang sudah kita bahas, saya juga memikirkannya. Jelas, jika kamu memakai media sosial atau menggunakan ponselmu dengan cara tertentu, itu bisa memberikan seseorang petunjuk tentang waktu kematian.
Itu juga bisa memberikan seseorang gambaran tentang garis waktu kejadian. Dengan asumsi korban benar-benar memakai ponselnya sendiri, bukan dipakai orang lain. Seberapa penting bukti digital itu dalam kasus ini? Ada saya kali slide, itulah penegakan hukum modern itu saat ini. Itu hampir seperti sidik jari pada Anda tahu 50 tahun yang lalu. Pada dasarnya mereka mengambil ponselnya, mendapatkan akses ke dalamnya, dan mereka akan melihat kapan terakhir kali dia mengaksesnya. Karena usianya, so dia sangat bergantung kepada ponselnya. Jadi mereka akan mendapatkan garis waktu aktivitasnya yang sangat jelas, hanya berdasarkan penggunaan ponselnya sendiri. Dan tentu setiap orang yang menjadi di perhatian lainnya. So ini mereka akan mengambil perangkat digital miliknya dan mencari tahu apa yang terjadi juga. Mereka mungkin juga mencocokkan global positioning system atau membandingkan seberapa sering mereka bersama dalam 24, 48, atau 72 jam terakhir. Apakah sulit melacak seseorang secara internasional jika mereka berada di kota sibuk seperti Kuala Lumpur? Entah itu, Anda tahu, saya sendiri tidak tahu seperti apa kamera jalanan di sana. Saya tidak tahu apakah ada kesulitan dalam melacak data ponsel secara internasional. Kamu yang beritahu saya? Nah, dalam kasus ini mereka akan mulai dari ponselnya dulu, yang pada dasarnya titik data global positioning systemnya akan ada di ponsel itu. Dan itu juga termasuk sinyal dari menara-menara pemancar. Sepertinya sih pakai internet atau satelit, jadi global positioning system ada di ponsel itu. Bisa benar-benar melayak keberadaannya dan pergerakannya. Kedua, Kuala Lumpur adalah masyarakat yang sangat diawasi. Negara itu memang memiliki banyak kamera pengawas. Jadi saya yakin mereka akan bisa membuat garis waktu visual tentang dirinya selama 72 jam terakhir. Dan dengan cara itu mereka akan bisa menyatukan itu semua potongan informasi dan mereka akan bisa mengungkap kasus ini. Dan seperti yang Anda katakan, untuk mendapatkan data asli dari perusahaan telepon di beberapa negara itu lebih mudah, di beberapa negara lainnya lebih sulit. Tetapi Kuala Lumpur adalah kota yang sangat maju dan canggih. Ekonomi. Jadi saya yakin perusahaan telepon di sana memiliki banyak data yang bisa mereka bagikan dengan penegak hukum. Ya, saya tadi mau tanya, apakah ada kesulitan di Malaysia dalam melakukan penyelidikan? Dari perspektif penegakan hukum, perspektif teknologi, dan perspektif hukum. Sejauh yang Anda tahu, apakah Anda kebetulan tahu, apakah ada sesuatu yang perlu kami pikirkan di sana? Maksud saya akan bilang satu-satunya perbandingan adalah pada dasarnya hak-hak tersangka. Saya tidak yakin hak mereka saat menginterogasi tersangka. Di Amerika Serikat, Anda dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan berhak atas pengacara jika menggunakan hak itu. Tapi mungkin di sana tidak begitu. Dan penegak hukum di sana mungkin memiliki kemampuan lebih untuk mendapatkan informasi dari seseorang. Tidak seperti di Amerika Serikat, kita harus mematuhi konstitusi. Saya ingin kembali ke kamar hotel sebentar, karena itu adalah tempat kejadian perkara. Dan mungkin ada banyak jawaban di sana. Semoga saja ada banyak jawaban di sana. Selain itu, kita bicara tentang rekaman closed circuit television, catatan kunci hotel, mungkin juga catatan layanan kamar. Secara forensik, tes forensik apa saja yang dilakukan di kamar mandi itu, di kamar hotel itu? Nah, kalau dia ditusuk atau kalau ada semacam perkelahian, mereka mungkin akan menggunakan luminol untuk melihat apakah ada cairan tubuh di kamar mandi selain yang ada di tubuh korban. Selain itu, kita juga mereka dapat mengambil sampel dari area-area yang jelas cukup mungkin terjadi di transfer DNA. Teknologi DNA sentuh sekarang sudah sangat maju, jadi sekarang kamu bisa mendapatkan DNA dari keringat seseorang. Pada dasarnya ini susah merusam suatu orang pintu atau permukaan itu keras. Jadi tergantung pada seberapa canggih tim olah tempat kejadian perkara mereka akan bisa mendapatkan cukup banyak informasi, bisa dibilang begitu. Atau buat lagi tempat kejadian perkara itu, tempat dia ditemukan. Dan kembali ke Namwi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia awalnya ditangkap. Kepemilikan, penggunaan narkoba, tuduhan-tuduhan itu, dugaan-dugaan itu, bagaimana hal itu memengaruhi penyelidikan? Ya, saya tahu di negara itu kepemilikan narkoba adalah pelanggaran yang sangat serius. Jadi dia sudah punya banyak masalah hanya berdasarkan tuduhan itu. Bisa dibilang begitu. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya hanya alasan awal mereka. Karena dia memang tersangka atau paling tidak menarik perhatian. Untuk memberi mereka alasan untuk menginterogasinya tentang apa saja karena dia sudah dalam tahanan mereka. Jadi tuduhan-tuduhan itu cukup jelas. Sekarang atau dulu mereka menahannya. Lain secara mereka punya kesempatan untuk berdua bersamanya sudah diberikan pertanyaan serta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Jadi, Colin, apa yang akan kamu perhatikan berikutnya? Masih banyak yang belum kita ketahui. Beberapa sudah diketahui, tapi sisanya belum. Apa yang akan kamu perhatikan berikutnya? Nah, kalau mereka sudah begitu terbukti dengan menyebut nama orang atau menyebut ini sebagai pembunuhan, kemungkinan besar mereka akan merilis laporan pemeriksa medis. Saya tidak tahu sih kecanggihannya, tetapi Kuala Lumpur negara maju. Saya rasa itu yang akan kita lihat selanjutnya. Apa penyebab kematian dan apakah ada obat yang terlibat serta jenis obatnya? Colin L. Schmidt, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya menghargainya. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sibar. Semua terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform lain, dan ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.